Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi di channel saya Putri Khairani Yusra, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kurikulum, jadi stay tune ya. Baiklah, langsung saja kita mulai dari definisi kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang dibuat oleh lembaga penyelenggara pendidikan sebagai rancangan program pendidikan untuk diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu jenjang pendidikan. Adapun definisi lain menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Wiggins and McTighe, dia menyatakan bahwa kurikulum adalah rancangan yang akan dipelajari atau yang akan diberikan guru kepada siswa. Berbeda dengan pendapat Wina Sanjaya. Wina Sanjaya menyatakan ada 3 dimensi pengertian dari kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Dan yang ketiga, kurikulum sebagai perencanaan program belajar. Dan selanjutnya, ada 2 hal pokok yang terkandung di dalam kurikulum. Yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa. Dan yang kedua, tujuannya untuk memperoleh ijazah. Baiklah, kita lanjut kepada penjelasan tentang kurikulum ideal, kurikulum aktual, dan kurikulum tersembunyi. Penjelasan yang pertama tentang kurikulum ideal. Kurikulum ideal adalah kurikulum tertulis yang diharapkan sebagai acuan atau pedoman untuk guru dalam proses belajar dan mengajar. Misalnya, guru bahasa Inggris diharuskan untuk melakukan praktik listening, dan guru tersebut harus melakukannya agar tercapailah tujuan dari si kurikulum ini tadi. Yang kedua, tentang kurikulum aktual. Kurikulum aktual adalah kurikulum yang dilaksanakan dengan kondisi yang ada. Contohnya, guru IPA ingin melakukan praktikum kimia, fisika, ataupun biologi, tetapi fasilitas yang ada di lab praktikum tidak lengkap. Nah, bagaimana cara si guru tersebut tetap melaksanakan praktikum tersebut walaupun dengan kondisi yang ada atau fasilitas yang tidak lengkap? Selanjutnya, penjelasan tentang kurikulum tersembunyi. Kurikulum tersembunyi adalah kurikulum yang tidak direncanakan. Contohnya, guru bahasa Inggris mengajak siswanya bertemu dengan native speaker. Nah, tentu saja ini bukan bagian dari kurikulum, tetapi ini merupakan ide dari gurunya agar siswanya dapat mempraktiskan langsung speakingnya kepada native speaker. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari kurikulum. Bagi guru, kurikulum adalah pedoman dalam proses belajar dan mengajar. Bagi siswa, kurikulum adalah suatu pedoman belajar. Bagi orang tua, kurikulum adalah sebagai pedoman belajar dalam membimbing anaknya di rumah. Bagi kepala sekolah atau pengawas, kurikulum adalah sebagai pelaksanaan, supervisi, atau pengawasan. Kita lanjutkan dengan peranan dari kurikulum. Peranan dari kurikulum ada 3. Yang pertama, peranan konservatif, yang kedua peranan kreatif, dan yang ketiga peranan kritis dan evaluatif. Tentu saja ketiga peranan ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif menyatakan bahwa kurikulum bertugas menyimpan dan mewariskan nilai-nilai budaya. Pada peranan kreatif, menyatakan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu hal yang baru berdasarkan perkembangan yang terjadi. Dan yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Dalam hal ini, kurikulum harus aktif dalam kontrol atau filter sosial. Misalnya, nilai-nilai sosial yang tidak bisa digunakan lagi atau yang tidak bisa dipakai lagi harus dihilangkan dan dimodifikasi. Selanjutnya, peran guru dalam kurikulum. Yang pertama, implementers. Sebagai implementers, guru hanya mengaplikasikan saja kurikulum yang sudah ada. Guru tidak dapat mengubah ataupun menambah-nambahkan kurikulum yang sudah ada tersebut. Yang kedua, adapter. Peran guru dalam adapter ini lebih luas lagi daripada peran guru sebagai implementers, karena di adapter ini guru bukan mengaplikasikan saja, tetapi guru juga sebagai penyelaras kurikulum. Yang ketiga, developers. Peran guru dalam developers ini adalah guru berhak merancang kurikulum. Guru berhak menentukan isi dan arah tujuan mau seperti apa kurikulum yang akan diajarkan kepada anak-anak muridnya nanti. Dan yang keempat, researchers. Nah, di sini peran guru sebagai researchers adalah guru berhak meneliti atau melakukan penelitian seperti apa kurikulum yang digunakan mereka. Baik dari segi bentuk kurikulumnya, isinya, ataupun komponen dari kurikulum. Ada 5 prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman belajar.
Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini memberikan ruang gerak bagi guru dan siswa. Bagi guru, guru dapat mengembangkan program pembelajarannya, dan bagi siswa, siswa dapat memilih program yang mana yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Prinsip ini berkesinambungan dengan materi-materi pembelajaran. Artinya, agar tidak terjadi pengulangan materi. Yang keempat, prinsip efektivitas, di mana prinsip ini berkaitan dengan seberapa efektifkah guru dalam mengimplementasikan materi-materi yang diajarkan. Dan yang kelima, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi berhubungan dengan suara, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan. Baiklah, kita lanjut kepada sejarah kurikulum. Nah, kurikulum ini sudah ada pada saat penjajahan Belanda dan Jepang. Pada saat penjajahan Belanda hanya ada 2 kelas. Yang kelas 2 untuk pribumi, dan yang kelas 1 untuk pegawai pemerintahan Belanda. Dan ada juga gimnasium. Nah, ini kurikulum untuk golongan ningrat. Dan pada penjajahan Jepang ada yang dinamakan Kokumin-gaku. Nah, di sini di mana masyarakat diajarkan tentang kemiliteran. Baiklah, yang tadi saya jelaskan adalah tentang sejarah kurikulum pada masa prakemerdekaan dan selanjutnya pada masa pasca kemerdekaan. Nah, pada masa pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1947, di mana kurikulum ini bertujuan untuk membentuk karakter manusia. Dilanjutkan dengan kurikulum pada tahun 1952, di mana kurikulum ini lebih mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1964, kurikulum yang dibuat yaitu mengenai sistem perkembangan moral emosional. Dan pada tahun 1968, kurikulumnya mengenai korelasi, yaitu berkelanjutan. Berkelanjutan maksudnya di sini adalah untuk membentuk siswa yang bagus dan bisa dapat meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 1975, kurikulumnya lebih mendekatkan kepada skill approach, dan pada tahun 1984, kurikulumnya menggunakan kurikulum CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Dan kurikulum 1994, yaitu kurikulum dengan perpaduan kurikulum 1975 dan 1985. Selanjutnya pada era reformasi, yang pertama ada KBK 2004. Pada kurikulum ini mulailah diberlakukannya semester. Yang kedua ada KTSP 2006. Nah, di mana guru harus aktif dalam menjelaskan dan menyampaikan materi yang diajarkan kepada siswa. Dan 2013, kurikulum 2013 ini yaitu siswanya yang harus aktif dalam memecahkan masalah, dan siswanya yang harus menanya, menjawab, mengevaluasi, menganalisis pelajarannya sendiri. Jadi guru hanya sebagai pembimbingnya saja, dan guru tidak menjelaskan materi tersebut, tetapi siswanya yang harus aktif dalam materi tersebut. Baiklah, kita beralih kepada komponen dari kurikulum. Ada 4 komponen dari kurikulum. Yang pertama, komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini maksudnya adalah tujuan apa yang ingin dicapai oleh sekolah. Yang kedua, materi atau isi. Materi atau isi ini disebut juga dengan bahan ajar. Bagaimana cara memilih bahan ajar yang baik untuk siswa. Dan yang ketiga, komponen metode atau proses. Metode atau proses ini adalah bagaimana proses pembelajaran yang baik, bagaimana cara menggunakan proses pembelajaran yang baik. Dan yang keempat, tentang evaluasi. Evaluasi ini termasuk penilaian, dan contohnya itu seperti ujian. Nah, ini ujian ini termasuk evaluasi. Yang terakhir, tentang organisasi pengembangan kurikulum. Yang pertama ada separated subject kurikulum. Nah, di mana di sini mata pelajaran itu terpisah-pisah dan dikelompokkan seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Yang kedua ada integrated kurikulum. Integrated kurikulum ini merupakan penyatuan atau perpaduan dari beberapa mata pelajaran. Yang ketiga ada broad fields kurikulum, yaitu di mana kajiannya lebih besar. Seperti misalnya di dalam bahasa ada menyimak, mengarang, cara penggunaan tata bahasa, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah correlated kurikulum, di mana correlated kurikulum ini suatu mata pelajaran berkaitan dengan mata pelajaran yang lain. Contohnya seperti misalnya di dalam agama Islam, termasuk juga ilmu fikih,
termasuk juga tata cara sholat. Sebenarnya awalnya itu adalah ilmu fikih, tata cara sholat ini berbeda-beda, tetapi karena adanya korelatif kurikulum ini, mereka pun dimasukkan ke dalam mata pelajaran agama Islam. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena inilah sesuai kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.